Assalamualaikum Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong DLL Chess dalam video problem catur. Dan di video kali ini saya akan kembali menghadirkan problem catur 2 langkah mat. Untuk 3 langkah matnya masih ditunda dulu ya, karena problem ini juga sangat menarik. Makanya saya share dan bagikan kepada Anda. Oke Sobat Catur, mari kita lihat seperti apa posisi problem caturnya. Dan ini dia. Let's go. Ya Sobat Catur, jadi problemnya seperti ini ya. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Dan perlu diketahui ya, untuk yang kemarin problem yang sudah saya upload itu rintangannya adalah gajah ya. Nah sekarang raja hitam ditemenin oleh kuda. Kalau yang kemarin kan ditemenin sama gajah, sekarang ditemenin sama kuda untuk merintangi langkah target putih dalam melakukan skakmat di 2 langkah. Oke Sobat Catur, seperti yang Anda sudah lihat ya, untuk posisi putih rajanya berada di F5, kemudian sepasang atau double benteng masing-masing di B1 dan B8. Nah sementara untuk posisi raja hitam adalah berada di A5, kemudian kudanya yang merintangi berada di C5. Nah Sobat Catur, di sini Anda sebagai pemegang putih silahkan temukan kunci jawabannya dengan target 2 langkah mat. Raja hitam harus commit sorry ya, harus mat gitu. Ya silahkan sekarang pikirkan dengan cermat, teliti, dan harus jeli. Oke Sobat Catur, waktunya sudah selesai. Selamat buat Anda yang sudah bisa memecahkan problem catur ini dengan cepat tanpa harus melihat kunci jawabannya di akhir video. Oke Sobat Catur, seperti biasa saya akan menganalisanya dulu ya. Kira-kira ada langkah lain nggak yang bisa mat kalau bukan kuncinya? Mari kita saksikan. Oke, di analisa ini langkah pertama kita coba dengan raja ke G4 ataupun ke G6. Jangan sampai ke petak hitam ya, karena nanti kuda hitam ini akan melakukan skak. Nanti akan gagal dalam 2 langkah mat. Setelah putih rajanya ke G4, maka langkah terbaik buat hitam adalah kuda ke B3. Ini untuk mengantisipasi benteng yang akan melakukan skak ke A1 dan kuda hitam bisa memakannya. Oke. Lalu kalau benteng putih B8 melakukan sekak ke A8, maka ini raja yang akan turun ya. Oke, jadi langkah pertamanya kalau raja dulu, putih gagal. Kita lanjut, bagaimana kalau langkah pertamanya benteng B1 ataupun benteng B8? Kalau melakukan sekak misalnya ke A1 atau ke 8, benteng ini akan tertutup ya, akan terhalangi dan akan dirintangi oleh kuda. Kemudian kalau benteng B8 pun mencoba ya ke arah B2 untuk melakukan skak ke A2, ini tetap akan tertutup ya dan dihalangi oleh kuda. Di langkah kedua putih benteng sekak ke B5 pun ini ya tidak ada artinya ya, sia-sia, udah jauh itu. Baiklah Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja ya. Jadi susah ya, tidak mati kalau bukan kuncinya. Nah sekarang seperti biasa, setelah ini kita akan melakukan kunci jawaban. Kita akan membongkar bagaimana solusinya. Mari kita saksikan. Namun sebelum itu jangan lupa buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen ya. Terima kasih. Ya Sobat Catur, benar jika Anda mengatakan bahwa kuncinya adalah benteng, itu tepat sekali ya. Jadi kuncinya adalah benteng. Benteng mana dulu nih? Benteng yaitu benteng B1, yaitu arahnya ke B2. Cuma 1 langkah, sejengkal saja ya. Jadi arahnya ke situ untuk langkah pertamanya sebagai kunci di problem catur 2 langkah mat ini. Nah, buat langkah hitam, kalau rajanya naik maka disekaknya oleh benteng B8. Tetapi kalau raja hitam turun maka disekaknya oleh benteng B2 ke A2. Begitu juga dengan langkah kuda. Apabila dia merintangi ke A6, maka di langkah kedua skakmatnya oleh benteng B2 ke A2. Nah, sebaliknya kalau kuda merintangi ke A4, maka oleh benteng 8 ke A8.
Begitu juga kalau kuda hitam merintangi ke B3, maka skakmatnya oleh benteng B2 ke A2. Lalu kalau merintangi kuda hitam ke B7, maka skakmatnya oleh benteng B8 ke A8. Nah, jadi seperti itu ya untuk kunci jawaban serta solusinya di problem catur 2 langkah mat ini. Mudah bukan? Pasti banyak yang bilang mudah. Enteng lah ya.